surat kasih untuk orang tua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mama dan Papa, terima kasih karena sudah mendukung pelayanan sekolah minggu online dengan mengajak adik-adik untuk ikut beribadah. Kami berharap semakin banyak orang tua yang terpanggil hatinya untuk membimbing anak-anak agar terus mengikuti ibadah di setiap minggu di sekolah minggu online ini. Shalom Sandra, Nathan, Gabriel, dan juga Felis. Shalom Arga, Arme, dan Flo. Shalom Gwen, Wewen, Sasa, Ezra, dan juga Meme. Shalom Tiara dan Wina. Halo Revan dan Revin. Shalom Gea dan Serin dan juga Rasiana. Shalom Selin, Noni, dan juga Sean. Shalom Chris, Joyce, Puela, dan Paloma. Shalom Nova dan Gilang, Renata dan juga Andrea. Shalom Rebecca, Tristan dan juga Felix. Shalom EL, Naya dan juga Nanda. Shalom Cia dan Tama. Shalom Ola dan juga Erin. Shalom Dea dan juga Diva. Shalom Ruth dan juga Noelan. Shalom Jo, Leo, Geo, dan juga Rino. Shalom Erik Januar, Sola, Nasya, dan juga Nika. Shalom Joya, Risa, dan juga Nita. Shalom Echan dan juga Piu. Halo Kesha. Shalom Davin dan juga Kiel. Shalom Juan, JC, dan juga Allen. Shalom Juan, Angel, dan juga Ola. Wah, ada Febri, Joni, Acen, Dika, Danu, Noah, Justin, dan juga Nia. Sekolah Minggu Online. Hari ini kita mau mulai ibadahnya. Kita panggil dulu kakak-kakaknya, Kakak Doni dan Kakak Nia. Ayo. Shalom. Halo. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Wah, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada Kakak Nia, ada Holly, ada Kakak Caca, dan juga ada Kakak Doni. Nah, yuk kita angkat pujian, semua berdiri ya. Berdiri, harus semangat dong. Pagi-pagi jangan malas adik-adik. Kita udah kembaran nih, berarti hati dan sukacita kita juga harus kembaran sama adik-adik di rumah. Yeay. Yuk kita angkat pujian, Kita mau nyanyi lagu Sukacita Abadi. Sukacita Abadi. Jreng Kak Doni. Berdoa setiap hari.
berdoa. Kalau mau makan pagi tadi berdoa. Iya. Nah, sekarang kan kita mau membuka ibadah kita. Jadi kita juga mau berdoa. Kita juga harus berdoa. Yuk kita berdoa. Adik-adik yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Hari ini Tuhan kami sudah hadir kembali di sekolah minggu online dan kami mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus karena setiap minggu Tuhan beri sukacita yang baru dan setiap hari juga kami terima sukacita. Tuhan, kalau sebentar lagi sekolah minggu online sudah dimulai, sertai dari awal sampai akhir. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab nih Kak Caca. Wah, siapa tuh yang baca Alkitab minggu ini? Ayahnya kakak baru ya, kakak baru. Wah, kalau gitu kita panggil aja langsung. Kita panggil yuk. Oke. Kakak Winnie. Kakak Winnie, kakak Winnie, kakak Winnie. Shalom adik-adik di rumah. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, agar kami dapat lebih mengerti dan lebih memahami, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik semua, pagi ini kita akan membaca Alkitab bersama Kakak Winnie. Sudah siapkan Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah pegang Alkitab, mari sama-sama kita buka Galatia pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat 2 sampai ke-6 di bawah judul perikop kemerdekaan Kristen. Kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang berbahagia ia yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Tadi adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Wah, kita mau dengar cerita Alkitab ya Kak? Iya, jadi cerita Alkitab ini adalah tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Wah, pasti seru. Gimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan. Ini dia ceritanya. Shalom adik-adik. Hari ini cerita kita berjudul Daud diurapi menjadi raja. Nah, sebelum ceritanya lanjut, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya raja itu siapa? Yaps, betul. Raja itu adalah seseorang yang memerintah atau memimpin suatu kerajaan, suatu bangsa atau suatu daerah. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja bagi Israel. Nah, adik-adik tahu nggak ya raja pertama untuk bangsa Israel siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, raja pertama itu namanya adalah Raja Saul. Nah, kali ini Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mencari raja kedua bagi bangsa Israel. Setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Nabi Samuel pergi ke kota Betlehem. Sesampainya di kota Betlehem, Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nah, di layar, di situ adik-adik bisa lihat ada batu-batu yang bertumpuk.
dan di atasnya terdapat sebuah api. Dahulu, upacara pengorbanan itu ditandai dengan adanya persembahan korban bakaran seperti kambing, domba, dan lembu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, di upacara pengorbanan tersebut, Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai sendiri mempunyai 8 orang anak laki-laki. Di antaranya ada Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Natan, dan terakhir Daud. Nabi Samuel kemudian melihat anak-anak Isai yang gagah dan tinggi-tinggi. Di layar adik-adik bisa lihat anak-anaknya kekar ya badannya. Akan tetapi meskipun memiliki badan yang bagus, yang tinggi dan gagah, mereka semua tidak dipilih. Karena Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tetapi melihat hati. Setelah mendengarkan firman itu, akhirnya Nabi Samuel bertanya lagi kepada Bapak Isai, "Apakah anakmu masih ada lagi?" Lalu Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang mengembalakan kambing domba." Kemudian Bapak Isai memanggil Daud. Nah, Daud mempunyai mata yang indah, walaupun dia memiliki tubuh yang kecil dan mungil dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Kemudian, setelah melihat Daud, Tuhan berfirman melalui Nabi Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia," firman Tuhan. Kemudian, mendengarkan firman tersebut, Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud sebagai raja. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Karena telah menyelesaikan perintahnya, akhirnya Nabi Samuel pergi ke kota Rama. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal dari firman Tuhan. Kita tidak boleh memandang seseorang hanya dari penampilan luar atau fisiknya saja, melainkan kita harus melihat hati orang tersebut. Kita tidak boleh menjauhi orang-orang yang memiliki kecacatan fisik ya. Kita harus tetap mengasihi dan menemani mereka. Ketika adik-adik melihat ada pengemis di jalan yang mungkin tidak bisa berjalan ataupun tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, adik-adik tidak boleh memusuhi dia ataupun mengata-ngatai dia ya, karena hal itu tidak baik. Hendaknya kita harus merasa bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Dan juga kita harus mendoakan dan menyemangati mereka yang memiliki ketidaksempurnaan fisik ya, agar mereka senantiasa kuat dan tidak patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dari cerita ini kita juga bisa mengetahui bahwa apa yang telah Tuhan siapkan untuk kita, baik itu berupa kehormatan, kesehatan, ataupun berkat lainnya, itu tidak akan pernah bisa tertukar dengan orang lain. Karena apa yang Tuhan telah janjikan pasti akan Ia tepati. Semua itu karena Ia sangat mengasihi anak-anaknya. Sekarang di layar sudah ada ayat hafalan untuk kita baca bersama-sama. Yuk, yang bisa baca kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Iya tadi adik-adik cerita Alkitab kita pada hari ini. Wah, Daud akhirnya menjadi raja. Iya, Daud akhirnya menjadi raja diurapi oleh Nabi Samuel. Padahal saudara-saudara dia lebih besar ya dari dia ya. Iya, badannya besar-besar, gagah-gagah, tapi Tuhan tidak melihat rupa adik-adik. Tuhan Tuhan melihat hati. hati. Ya,
Betul. Nah, sebentar lagi kita mau aktivitas nih, Kak. Yuk, apa ya aktivitas minggu ini? Apa ya? Yuk, kita saksikan aja. Ini dia aktivitasnya. Halo adik-adik, ketemu lagi di sesi aktivitas tebak tokoh. Aturannya masih sama seperti tebak tokoh sebelumnya. Nanti kakak-kakak akan menunjukkan gambar dan petunjuk mengenai tokoh tersebut. Adik-adik harus menebak siapakah tokoh itu. Lalu tuliskan nama tokoh itu di kertas. Setelah itu kertas berisi jawabannya difoto ya dan dikirim ke guru sekolah hari minggunya. Oke, langsung saja ke tokoh yang pertama. Ibuku bernama Hana. Dulunya, ia adalah seorang wanita yang tidak dapat memiliki anak. Suatu hari, ibuku berdoa kepada Tuhan di rumah Allah di Silo agar ia diberi anak. Ibuku bernazar bahwa apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, maka ia akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan seumur hidupnya untuk melayaninya. Tuhan mengabulkan doa ibuku dan lahirlah aku. Siapakah aku? Aku merupakan seorang putra dari Raja Daud yang menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Raja Saul dan ayahku Raja Daud. Suatu hari, aku mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Allah menampakkan diri kepadaku lewat mimpi dan berjanji mengabulkan apapun permintaanku. Aku pun meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Allah pun berkenan kepadaku dan menjadikan aku raja yang bijaksana. Siapakah aku? Ayahku bernama Yakub dan ibuku bernama Rahel. Aku merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Saudara-saudaraku iri kepadaku karena ayahku sangat mengasihi aku, karena aku lahir pada masa tuanya. Saudara-saudaraku iri dan tidak bersikap ramah kepadaku. Suatu hari, aku dijual oleh saudara-saudaraku kepada seseorang yang dalam perjalanan ke Mesir. Dan mereka mengatakan ke ayahku bahwa aku mati diterkam binatang buas. Di Mesir banyak penderitaan yang datang kepadaku. Aku menjalaninya dengan sabar, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pun berkenan kepadaku. Aku menjadi raja dan mengampuni saudara-saudaraku. Siapakah aku? Itu dia aktivitas kita. Sekarang adik-adik tinggal buat aktivitasnya terus jangan lupa dipoto ya. Betul. Dan juga untuk adik-adik yang aktif ikut sekolah minggu dan juga membuat aktivitas akan ada hadiah, Kak, dari sampai area Eka Puas. Nanti akan diumumkan setiap akhir bulan dan 3 orang yang paling aktif. Jadi harus rajin terus ya. Jangan lupa foto rajin. Wah, Holly rajin dari awal sampai sekarang. Wah, rajin. hebat. Berarti Holly dapat hadiah. Dapat. Nanti kita pikirkan. Ya, adik-adik, kita angkat pujian lagi yuk. Yuk semua berdiri. Apa nih lagunya? Suka kita tuh. Yuk semua berdiri. Perlu tepuk tangan, kita berdiri memuji Tuhan. Suka kita bertemu dengan Yesus yang Tuhan. Aku memuji, menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak
lama nunggu 1 minggu lagi. Gak apa-apa Holly, kita harus ingat memuji Tuhan gak cuma hari Minggu aja, tapi juga setiap hari. Oh iya, kita juga harus rajin berdoa Iya. ya. Seperti Daud tadi, dia suka berdoa, dia suka percaya dengan Tuhan. Makanya dia dipilih Tuhan dibanding saudara-saudaranya yang besar. Wah, terima kasih ya kakak semua dan adik teman-teman semua, terima kasih. Memuji Tuhan, dan sekarang udah tiba di penghujung acara sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa ya kak. Nah, adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan telah menguatkan dan menyediakan waktu buat kami agar kami bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Semoga firman kami pada hari ini bisa kami simpan dalam hati dan bisa kami pelajari agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih rajin berdoa, Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami sudah tiba di penghujung ibadah kami. Berkatilah kami di minggu ini Tuhan Yesus, berkati kami, tutup bungkus kami dengan tiang awan dan tiang api. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.